Oke teman-teman bediler, nah berikut ini adalah fakta-fakta menarik nih terkait kelebihan dan juga kekurangan dari senapan angin gejluk Shanachi idaman para bediler yang ada di rumah. Gimana untuk selengkapnya? Kali ini kita akan bahas di video kali ini. Oke teman-teman. Teman-teman, salam satu laras ya, salam bediler. Jumpa kembali di channel GSA Sport Indonesia. Kali ini kita mau bahas terkait unit senapan yang paling banyak dicari nih ya. Selain senapan angin FX Impact, selain senapan Emperor, AFC dan lain sebagainya, senapan angin Shanachi itu juga cukup banyak ya ditanyakan oleh para konsumen GSA. Tapi sayangnya untuk produk Shanachi kita memang tidak ready ya, kita tidak nyetok di gudang teman-teman bediler. Tapi kali ini kita lagi ada orderan nih dari senapan angin Shanachi, dan kurang afdol rasanya kalau kita nggak bahas terkait senapan ini. Jadi berhubung unitnya masih ada di gudang, kita review aja ya. Tadi udah saya buatin video reviewnya untuk spesifikasi lebih lengkapnya dan juga harganya. Kali ini kita akan bahas terkait kekurangan dan juga kelebihannya. Biasanya para bediler itu bisa mempertimbangkan dulu ya. Kalau mau beli senapan, mau beli barang itu biasanya dipertimbangkan dulu. Kira-kira plus minusnya itu apa. Nah kali ini tak kasih bahan pertimbangan untuk teman-teman bediler yang ingin beli gejluk Shanachi ini. Nah untuk kelebihan dan kekurangannya, fakta menariknya tak bahas di video kali ini. Oke, yang pertama kita bahas untuk plusnya dulu ya, atau kelebihannya dulu teman-teman bediler. Untuk kelebihan yang pertama itu di harga ya, harganya ini cukup lumayan terjangkau. Nah ini nih biasanya yang menjadi daya tarik tersendiri dari para sobat bediler, yaitu harganya murah, harganya sesuai kebutuhan, harganya sesuai dompet ya, kayak gitu. Jadi untuk harga dari senapan gejluk Shanachi ini sendiri dibanderol mulai dari harga 2,5 juta rupiah untuk versi yang single shot ya. Untuk versi yang single shot dengan kelengkapan unit only, maksudnya unit only ya, belum termasuk sama teleskop maupun kelengkapan yang lain, tapi sudah dapat kelengkapan bawaan seperti ada peredam, ada tali sandang nantinya, ada mimis tes dan lain sebagainya, itu pasti dapat ya. Tapi kalau untuk teleskop, pompa, laser dan lain sebagainya itu belum. Jadi 2,5 itu hanya untuk unit only ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kelebihan yang kedua, senapan ini punya 5 speed track tarikan teman-teman bediler ya, seperti itu, 5 speed track tarikan. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam berburu. Mungkin kalau mau berburu yang hewannya tikus ya, mungkin ya bisa pakai 2 hingga 3 speed track aja, itu sudah cukup ya teman-teman bediler, kayak gitu. Nah kalian bisa sesuaikan sendiri. Nanti mungkin kalau dirasa 1 speed itu kok powernya kurang ya, kalian bisa tambah, mungkin bisa pakai 2 hingga 3, atau kalau mau lebih puas bisa pakai 5 ya teman-teman bediler, bisa kalian atur sesuai selera teman-teman. Nah oke, untuk selanjutnya senapannya ini termasuk senapan yang cukup ramping ya teman-teman bediler. Jadi senapan ini tuh kelihatan tipis ya, tipis itu dalam arti ramping, jadi kayak slim gitu loh ya. Dan pastinya dia ini mudah dibawa kemana-mana dan lebih efisiensi ketika penyimpanan, tidak terlalu memakan banyak tempat ya. Nanti kalau mau kalian lebih hemat tempat, kalian bisa senapannya itu digantung ya, kayak gitu, digantung di dinding, atau mungkin diletakkan posisi berdiri ya, seperti itu. Kalau posisi tidur sih bisa, cuma nanti kalau ditaruh di lantai itu agak memakan banyak tempat ya, soalnya kan dia panjang kayak gitu ya. Tapi kalau posisi berdiri kan agak lebih memangkas space bagi senapan ini. Gimana sih, memangkas space penyimpanan ya teman-teman bediler, kayak gitu. Tapi ya sesuai selera teman-teman bediler aja masing-masing gimana menyimpannya. Oke, untuk selanjutnya kelebihannya, senapan ini itu juga sudah dilengkapi dengan double power. Double power itu sendiri yaitu senapan ini bisa diisi angin dengan dua cara, yaitu yang pertama bisa dengan cara gejluk manual,
Yang kedua dengan cara PCP. Jadi senapan ini tidak pure gejluk ya teman-teman, namun senapan ini sudah gejluk semi PCP. Jadi misal kalian itu nggak punya pompa, nggak punya kompresor, kalian itu masih tetap bisa menggunakan senapan ini. Tapi nanti kalau mau pengisian kalian harus gejluk manual ya, kayak gitu, harus ngegejluk manual teman-teman. Jadi dalam kondisi tersebut itu sangat mempermudah teman-teman kalau sedang hunting, lagi menyusur hutan, terus tiba-tiba kok angin dari senapan angin kalian itu habis, kalian itu bisa langsung pompa di tempat ya dengan cara ngegejluk manual seperti itu, soalnya nggak ada alat. Tapi kalau semisal kalian punya alat, lebih efisien juga kalau kalian bisa pakai metode yang PCP ya, kayak gitu, soalnya biar nggak capek. Kalau ngegejluk manual itu capek banget. Kalau kalian mau isi full angin 2500 PSI diperlukan beratus-ratus kali gejlukan, dan itu harus menyiapkan stamina yang prima ya kalau mau ngegejluk senapan sejenis ini ya teman-teman bediler. Jadi lumayan capek, tapi opsionalnya atau pilihannya dia ini punya dua metode pengisian angin, jadi lebih enak ya kayak gitu. Kalau semisal nggak punya pompa ya bisa pakai ngegejluk, tapi menesnya nanti ya capek. Tapi kalau kalian capek ngepompa atau ngegejluk manual, kalian bisa pakai dengan cara PCP atau mini coupler ya kayak gitu. Itu lebih mudah dan juga lebih cepat, nggak buang-buang tenaga ya. Oke, nah untuk kekurangannya sendiri nih dari senapan angin gejluk Shanachi ini, yang pertama ya teman-teman bediler, walaupun dia ini modelnya atau tampilannya itu kelihatan lebih ramping atau slim, senapan ini itu juga pastinya berat ya, tidak sesuai prediksi lah ya teman-teman. Kalau prediksinya kelihatan ramping itu pasti ringan. Nah kalau senapan ini lumayan berat kalau menurut saya, masih kisaran 3,5 kg atau 4 kg ya. 4 kg itu mungkin masih tanpa aksesoris ya, jadi hanya unit only itu 4 kg teman-teman bediler. Karena memang kalau untuk ciri khas double power atau DWP double power ya, seperti itu memang lebih berat, soalnya bagian tabungnya ini kan double ya kayak gitu, sistem pengisiannya itu double, jadi lebih berat teman-teman ya, seperti itu. Walaupun tampaknya dia itu slim ramping, tapi dia ini agak sedikit lebih berat ya, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, senapan ini belum dilengkapi dengan manometer, jadi agak susah ya nanti kalau melihat angin dari senapan ini tinggal berapa, itu belum bisa terdeteksi kalau kalian lagi menyusur atau lagi berburu. Soalnya bisanya dicek angin yang masuk itu berapa itu hanya pada manometer pompa atau kompresor. Tapi kalau senapan ini sudah digunakan berburu terus mau lihat angin belum bisa, soalnya belum ada manometernya kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya kekurangannya, senapan ini masih belum bisa untuk big game ya, jadi ini kelasnya masih untuk medium, small hingga medium game. Mungkin bisa untuk big game, cuma masih kurang ya teman-teman bediler, itu lebih condong rekomendasinya untuk medium game ya, seperti itu. Jadi mungkin untuk beberapa kelebihan dan juga kekurangan ini bisa kalian jadikan bahan pertimbangan sebelum beli senapan gejluk Shanachi ini ya. Untuk unitnya, oh ya, untuk kekurangan yang terakhir, senapan ini tidak ready dalam jumlah banyak di gudang kami. Jadi misal kalian cari dalam jumlah besar, kami belum bisa ya teman-teman. Mungkin bisa inden dulu, tapi kalau langsung borong pada saat itu juga kita sepertinya belum bisa ya, karena kita nggak ready dalam jumlah besar, mungkin hanya 1-2 ya kayak gitu ya, seperti itu teman-teman bediler. Jadi untuk kalian yang butuh info terbaru terkait gejluk Shanachi ini, bisa untuk langsung konsultasi dulu ke CS nya, bisa untuk langsung hubungi CS kami dulu, nomornya sudah tertera di bawah sini. Harganya 2,5 juta rupiah, cukup murah meriah, bisa untuk langsung hubungi CS nya sekarang juga. Dan plusnya lagi, kalian bisa COD, bisa juga transfer lunas loh. Untuk transfer lunas sendiri hanya melalui nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya. Selain nomor rekening tersebut, hati-hati sekali, itu penipuan. Jadi jangan sampai kena tipu ya. Kalian harus menjadi smart buyer juga. Nggak cuma
si penjual yang harus jadi penjual yang smart, tapi juga pembelinya juga harus menjadi smart buyer dalam berbelanja ya teman-teman bediler, seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu saja terkait fakta unik, menarik, dan juga kelebihan kekurangan dari senapan gejluk Shanachi ini. Semoga bisa membantu kalian yang lagi cari senapan gejluk Shanachi, enaknya beli senapan ini atau senapan yang lain, apakah senapan ini masih tetap worth it untuk dibeli di tahun 2025? Putuskan sendiri ya, kayak gitu. Oke, gitu dulu, terima kasih, salam satu laras.